Jangan lupa ini plastik, jangan kalau agresif ntar dia pecah. Kita ukur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf video sebelumnya keputus karena memorinya penuh. Oke, terakhir posisi kita mau ngukur posisi si slidernya ini ke tabelnya ya. Jadi kita harus pastiin jarak di sini sama ini sama. Jadi dia posisinya itu 90 derajat terhadap aksisnya ini. Ini posisinya panjangnya 30 cm. Nah, dia di posisi 51 mili atau 5 cm 1 mili di sini. Di sini posisinya 24,9 24 cm 9 mili. Nextnya kita mau pasang si lead screw-nya ini, cuma sebelumnya kita harus pasang si stepper motornya dulu. Stepper motor ini kita pasangnya, ini ada kopelnya ya, kopelnya udah saya pasang. Ini dia ada yang kecil dan yang besar. Yang besar ini ke lead screw, yang kecil ke stepper motornya. Nah, posisinya gimana? Kita masukin dari belakang sini. Nah, arahnya kemana? Nah, misalkan ini belakangnya ya, kita arahin ke sini. Kalau dari belakang tuh ke kiri. Oke, kita pasang aja. Oke, pasang pakai baut M3. Ini kita pakai 4 biji ya. 1 2. Sebagai informasi, ini step motornya size-nya itu NEMA 17 ya, itu standar. Jadi bisa dicek dimensi antara bautnya segala. Oke, udah kencang. Nah, selanjutnya kita pasang si lead screw-nya. Nah, kita pasang dari sini aja. Nah, kita pasang gini. Nah, ini diputar. Kalau udah masuk, kita hold dulu. Kenapa? Karena kita mau pasang springnya nih, anti backlash. Ini gunanya kalau nggak pakai anti backlash mungkin dia ada spillnya dikit, tapi kalau dipakein spring sama anti backlash ini berkurang ya betulnya. Nah, dampaknya apa? Kalau kita cutting ada backlashnya, hasilnya nggak akurat. Karena pasti dia ada spillnya ya. Nah, sekarang kita masukin. Nah, ini dikendorin dulu. Nah, kita kendorin dulu. Udah masuk ya. Udah. Oke, ini kita bisa kencengin. Kencenginnya harus dua sisi ya, jangan kencengin dulu satu sisi baru kencengin, nggak sentris ntar deh. Ini kita kencengin setengah kencang di kiri, lalu kita kerasin lagi di sisi lainnya. Jadi dia sentris. Oke, ini juga yang belakang nggak kelihatan nih. Nih yang ke stepper motor kencengin juga, baliknya kencengin juga. Oke, udah. Posisi
si Y aksisnya udah kepasang. Nah sekarang selanjutnya kita pasang side barnya sama towernya nih yang udah kita pre-assembly tadi. Nah ini kita perlu ini punya 4 biji ya, sini 2, ini dia masuk sini, sisi depan 2, sisi belakang 2. Oke, kita mulai aja dari sini. Bisa kita, ini udah kita tinggal masukin aja bautnya, belakang juga. Ini enaknya dia bautnya kayaknya cuma 2 size doang nih, semuanya pakai, jadi ngerjanya gampang. Kalau keluar banyak size kan bingung, ada yang panjang ada yang pendek. Ini sama semua ukurannya, jadi kerjanya bisa agak cuek. Ini nggak usah kita kencengin banget, yang penting dia berdiri dulu. Kenapa? Nanti kita akan pasang yang lainnya. Oke, ini kenceng banget. Oke, lanjutnya apa? Lanjutnya kita pasang nih Z-axis. Z-axis ini udah pre-assemble, jadi kita nggak perlu ngoprek-ngoprek lagi. Ini tinggal kita pasang aja udah gitu. Nah tentu kita perlu sidebar ini, kita perlu slide barnya sama lead screw-nya. Cuma sebelumnya kita harus pasang si stepper motornya juga. Nah stepper motornya ini sama tadi, ada yang kecil, asnya belakang, kopelnya depannya besar buat lead screw. Terus ini arahnya, konektornya kita arahin ke belakang, karena ntar controller kita pasang di belakang. Ini sengaja ya, masih belum kencang. Oke, pakai apa? Sama M3 lagi. Oke, next apa? Next kita pasang ini. Dua ya, atas bawah. Nah kita pasangnya gimana? Nah dia nih ada threadnya sama kayak yang bawah tadi. Ada threadnya, jadi kita bisa pasang baut apa? Bisa pasang screw di sini. Ini posisi yang mana? Yang ini. Satu atas bawah. Jadi kita bisa pasang sama kiri kanan biar balance. Kita kencengin tangan, terus kita tes slide. Ini getar karena belum dikencengin, tapi dia bisa ya, ada hambatan dikit sih. Oke, next apa? Next kita pasang lead screw-nya. Nah, lead screw ini kayaknya motongnya agak kasar ya sebelah, takutnya susah masuk. Coba kita tes yang ini bisa masuk ya. Kayaknya yang ini nggak bisa masuk. Oh bisa. Nah ini springnya udah kepasang ke dalam nih, kita bisa tekan aja, tekan, kita putar. Nah ini harus rata, kalau nggak rata dia nggak mau masuk. Nah ini masuk, tapi kita tekan dulu karena kalau nggak ditekan tadi dia nggak ngaruh. Nah ini tinggal kita kencengin, ini kita kendorin dulu biar bisa masuk. Oke, masuk, kita kencengin. Sama kayak tadi, kencenginnya bolak-balik ya, jangan kita sekali. Yang di kopelnya yang ke arah stepper motor juga kita kencengin. Oke, ini tinggal dikencengin, kita putar.
next kita mau pasang apa? Next kita pasang bar belakangnya. Tapi sebelum kita pasang, ini pasangnya kemana? Ini ada dua nih, satu di atas, satu di bawah. Yang tengah ini nggak kepake. Tapi sebelum kita pasang barnya, kita harus masukin dulu nut ini. Kenapa kita terus masukin? Nah, ntar lihat. Jangan kebalik ya, masang nutnya. Jangan kebalik. Kalau dia kebalik gini, nggak mau masuk. Kayak gini nih, nggak mau masuk. Karena ini ada groove-nya. Oke, nggak masuk. Nah, sekarang kita pasang. Ini kendorin dikit. Kalau nggak kendorin nggak masuk. Nah, ini kita pasang yang bawah. Sama, dia pakai skrunya. Skrunya cuma satu size doang untuk ini semua nih. Ini masih kendor semua. Kenapa saya perlu masukin ini? Soalnya kalau nggak dimasukin tadi, ini nggak bisa masuk. Nah, ini buat apa? Ini buat si kontrolernya. Nah, ini Arduino board, Arduino Uno. Ini motor drive 1, 2, 3. Habis itu konektornya. Ini ada 4 konektor ya. Artinya bisa 4 stepper motor. Ini X axis, X1, ini Y1, Y2 sama Z. Z itu yang ini, Y itu ini yang bawah, maju mundur, kiri kanan X axis itu yang ini. Nah, kenapa Y-nya ada 2? Biasanya kalau gantry-gantry besar, dia itu yang gerak bukan tabelnya, tapi ininya nih, si gantry-nya nih. Nah, kalau dia cuma dari tengah sini, dia bisa apa ya, bisa square. Makanya motornya biasanya 2, lead screw-nya 2 kiri kanan. Oke, kita pasang aja. Nah, sama satu lagi motor nih sini. Cuma yang saya penasaran, saya mau cari Z prop, misalnya kayak kan si mata cuttingnya itu kan bisa di prop ya, posisi udah nyampe bawah gitu buat positioningnya. Nah, dia ini nggak ada nih konektor Z prop di sini, nggak ada. Mungkin ada yang tahu pasang Z propnya di mana. Cuma yang saya baca dari dokumentasinya si GBRL controller pakai si Arduino Nano ini di A5 ini nih. A5 ini output si Z propnya. Ya sebenarnya sih bisa di trace ke sini, kemana larinya nih A5. Cuma ya oke, itu PR next step. Nah, sekarang tinggal kita pasang ininya. Ini pakai baut ini 4 yang besar. Kita pasang atas dulu. Sorry, nggak kelihatan. Ini aja. Kamera lebih besar dikit. Atas kita pasang. Oke, sekarang baru kita kencang-kencangin semuanya. Ini mau posisi mana? Sini. Oke, kita kencangin di sini. Nah, ingat ini benda bergetar, si spindle ini nggak mungkin 100% balance ya. Namanya barang murahan, pasti unbalance, artinya pasti ada getaran, vibrasi, apalagi pas lagi cutting. Misalnya kita dapat cutting benda yang agak keras, nah kemungkinan ada vibrasi. Nah, vibrasi akhirnya larinya kemana? Vibrasi yang pasti larinya ke ya ini, baut-baut ini jadi kendor gitu kan. Nah, artinya kita harus kencengin baut-baut ini tiap periodically ya, kita harus cek. Jangan kita pasang habis itu nggak kita kenceng-kencengin lagi. Nah, ini udah tinggal kencengin aja semua. Next stepnya apa? Next step cabling. Ini kabelnya ada 3 ya, ada 3 dan size nya ada yang 4 pin, ada yang 6 pin. Cuma ini yang kepakainya tetap 4 pin. Yang 6 pin ini masuk ke motor. Misalnya ini Z axis,
Z-axis kita pasang. Enamnya ke motor, 4-nya ke Z-axis bawah. Z selesai. Y-nya, Y 6 ke motor, 4 ke board. Nah, Y ini ada 2, kita pasang mana? Ya 1 aja. Oke, habis itu X-axis sama 6 ke motor, 4 ke board. X-axis yang paling atas. Nah, terus motor spindle tuh posisinya ke sini. Ini positif bawah sini. Ini berarti begini. Oke, cabling udah. Ini tinggal dirapiin, kabel tis dikasih semacam ini nih, kabel conduit ini. Tinggal dirapin aja belakangan, karena ini gerak ya, jadi pastiin dia punya ruang untuk gerak. Kalau kita keluar kencang sini, ntar dia nggak bisa sampai ujung ke tarik. Oke, nextnya apa? Kita tutup covernya ini. Nggak harus sih, tapi ya biar rapi aja. Rencananya saya nggak pakai cover, ntar mau saya pasang heatsink semua di sini, cuma biar rapi sementara. Oke, ini udah beres. Sementara sampai sini dulu. Kalau ini sisanya lem sama apa ya, collet sama ya buat posisi di sini lah, sisa di meja. Sementara ini dulu. Next step mungkin saya akan bikin video lagi install software-nya. Ini tentu udah posisinya udah rapi, install software-nya, terus kita coba cutting PCB. Oke, itu aja. Mungkin ada kesalahan proses atau tadi ada yang salah yang saya lakuin, tolong dikoreksi, tolong dikomentar. Karena terusan ini pertama kali saya bongkar ini, bukan bongkar ya, assembly ini apa CNC 3018 ini, dan sama sekali nggak ada installation manualnya. Ini cuma buat software doang tuh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.